Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nunduk dimanapun berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat nunduk nunggu beduk, ini adalah waktu yang paling bahagia, kata baginda Rasulullah, lis-shaimina farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama adalah bahagia 'inda fitri, ketika dia sedang berbuka, ntar lagi kita akan makan, sudah siap kolaknya pastinya ya, sudah siap kormanya, sudah siap teh hangatnya gitu kan, dan kopi dan sebagainya. Apapun yang ayah bunda semua yang sukai, ya silakan disiapkan. Karena baginda Rasul sudah menyampaikan, ternyata dalam puasa itu bahagia itu adalah ketika makan. Dan di sini kita juga belajar, ternyata kebahagiaan manusia itu kita juga belajar di dalam bahagia tanpa syarat. Ternyata untuk bagi orang puasa itu ya, syarat untuk bahagia itu nggak muluk-muluk kok. Dapat seteguk air itu udah bahagia, dapat satu biji kurma udah bahagia. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi untuk bahagia itu tidak perlu harus mobil mewah dan sebagainya. Maka diajarkan dalam puasa ini, yuk berbahagia dengan hal yang sangat sederhana. Makanan yang biasanya kita makan dan minum yang kita jarang syukuri, sekarang di detik-detik ini, nunduk ini, nunggu beduk kita hari ini minuman yang satu gelas itu begitu mewah luar biasa. Sebentar lagi akan kita rasakan. Itu kebahagiaan pertama. Kebahagiaan kedua adalah ketika ketemu dengan Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membawa puasa kita dan Allah dalam keadaan ridha dan tersenyum dengan kita. Bagaimana perasaan kita? Pasti bahagia. Ya Allah, hambaku puasa, menjaga puasanya dengan semaksimal mungkin. Baik, sahabat nunduk dimanapun berada, hari ini kita akan bahas tentang terumbu karang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa sih ceritain tentang kisah-kisah itu? Karena kita di dalam sholat kita mengatakan, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Ternyata kata Allah ada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika berbicara tentang jalan yang lurus itu, Allah memberikan gambaran siratal mustaqim itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Kau nikmat. Ternyata ada sampling, kita tinggal ngikutin saja. Ada orang-orang baik sebelum kita yang bisa kita ambil hikmah dari mereka, kita copy paste sikap kebaikan yang mereka miliki dan kita amalkan. Itulah siratal mustaqim, jalan orang-orang yang lurus. Hari ini izinkan saya sharing tentang seorang sahabat nama Abu Ayyub Al-Ansari. Nama aslinya adalah Khalid bin Zaid bin Ulaid. Khalid bin Zaid ini sahabat Rasulullah yang beliau tinggalnya di Madinah, orang Ansor, dan nanti beliau akan meninggal di Istanbul. Menarik proses kisahnya nanti akan kita ceritakan. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, semua orang berbondong-bondong untuk mengambil tali kekang unta Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tapi itu fi baiti ya Rasulullah. Engkau tinggal di rumahku ya Rasulullah. Nginap di rumahku ya Rasulullah. Semua orang menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah bagi Rasulullah. Maka Rasul untuk menjaga hati para sahabatnya, yang dilakukan adalah da'hu fa innaha ma'mura. Da'ha fa innaha ma'mura. Biarkan onta ini, namanya Qaswa, beliau turun dari ontanya dan onta itu disuruh jalan sendiri, fa innaha ma'mura. Maka dia sudah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia onta ini akan jalan sendiri, di mana tempat berdiri onta itu nanti, tempat duduknya onta itu berhenti, maka disitulah beliau akan istirahat, beliau akan menginap. Maka ini cukup adil dan nggak ada yang rasa hasad, rasa kok dia sih tidak gitu ya. Jadi Rasulullah turun melihat ontanya berturun di mana. Qadarullah, benar. Beliau turun onta itu di mana? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau dari spesifik kisah ini kayak ya udah beruntung ya Abu Ayyub ya. Beruntung gitu kan. Rumahnya 6 bulan ditinggali oleh baginda Rasul. Masya Allah gitu kan. Tapi kalau kita nanti pelajari kisah selanjutnya adalah perjalanan hidupnya Abu Ayyub Al-Ansari bersama Rasulullah. Baru kita pahami ternyata orang yang benar-benar setulus-tulus ya terhadap Rasulullah dan keluarganya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Orang yang sangat mencintai Rasulullah. Nanti akan kita bahas. Nah, kisahnya adalah ketika di rumah itu Abu Ayyub punya 2 lantai. Lantai pertama dan lantai kedua. Maka Rasulullah, Abu Ayyub menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tinggal di atas ya Rasulullah, aku yang di bawah. Kata Abu Ayyub, kata Rasulullah, enggak. Gitu ya. Wah Abu Ayyub, ini kan banyak tamu ya. Makanya saya punten ya, milih yang di bawah saja. Engkau yang di atas, lantai 2-nya. Gitu. Ya sudah, karena itu perintah Rasulullah, samina wa ta'na. Pas malam harinya, Abu Ayyub dengan istri memiliki kayak kendi gitu biasanya. Tumbler, cuman tumbler yang mudah pecah. Jatuh gitu kan. Pas jatuh, khawatir kalau netes kepada Rasulullah. Dan beliau sadar, ternyata kita jalan di atas kepalanya Rasulullah. Apa yang dilakukan semalaman itu? Mereka nggak tidur,
di pojokan, takut kalau posisi kami ya sekarang ada di atas kepala Rasulullah. Ini temanya tentang mahabbah. Ini kalau kita pelajari dalam pesantren-pesantren klasik, pesantren tradisional, itu bagaimana mahabbah pada guru, pada para kiai, pada ulama, masya Allah sampai selevel itu. Abu Ayyub pun sama. Itu kan beda lantai kan, lantai 1 dengan lantai 2. Tapi Abu Ayyub menghadirkan bahwa kita sedang di atas kepalanya Rasulullah, maka semalaman belum mojok. Dan di pagi harinya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak kalau Rasulullah di atas, saya yang di bawah? Masya Allah. Ya karena dipaksa oleh Abu Ayyub, ya tuker tempat, Rasulullah pun di lantai atas, Abu Ayyub di lantai bawah. Dan setiap hari dikirimin makanan, dan Abu Ayyub tidak memakan kecuali sisa yang dilakukan sisa Rasulullah. Jadi orang Arab memang makannya banyak gitu kan, satu nampan diberikan kepada Rasulullah, dia nungguin gitu. Nanti ketika selesai Rasulullah makan, maka di mana sisa tempat itu kan satu nampan, nggak mungkin Rasul habis, nggak mungkin. Maka di tempatnya di sini, makan di sini, Abu Ayyub akan makan dahulu, tabarukan kepada makannya Rasulullah. Tapi ada satu momen, satu hari, ternyata ketika itu dibawakan pada Rasulullah, diturunkan lagi, ternyata tidak ada yang tersisa. Maksudnya ya tidak ada bekasnya, kayak nggak dipegang oleh Rasulullah. Rasulullah nggak makan saat itu, maka tergesa-gesa lari ke atas. Ya Rasulullah, haram hadza ya Rasulullah. Apakah ini haram ya Rasulullah? La, enggak, kata Rasulullah. Lu terus kenapa nggak dimakan ya Rasulullah? Itu punten, karena makanannya itu ada bawangnya. Hari-hari ini malaikat Jibril sering datang. Aku khawatir nanti kalau aku makan bawang ada bau mulutku yang menyakiti malaikat Jibril. Dulu tidak mengharamkan bawang, cuman hari-hari itu banyak tamu, yang tamu itu adalah malaikat Jibril, dan para malaikat itu nggak suka dengan bau-bau yang nggak enak gitu. Maka Rasul menjaga hal itu, maka beliau nggak makan bawang itu. Ya Rasul, saya juga nggak makan masak lagi bawang untuk Rasulullah. Ini kan ya ekspresi cinta aja gitu kan. Kalau kita udah cinta dengan seseorang, Bapak Ibu, apa yang dicintai oleh orang itu akan menjadi kecintaan kita. Kita cek aja deh. Misalkan guru kita senang dengan kebiasaan A gitu kan, kita kan jadi ikutan juga kalau kita benar-benar real cinta kepada beliau. Ternyata guru kita sukanya pakai sorban, kita sebisa mungkin walaupun sorbannya kualitasnya berbeda gitu kan, kita juga akan pakai sorban. Guru kita ternyata minumnya pakai merek A gitu kan, minumnya air mineral sebagainya. Kita sebisa mungkin pengen loh ikutin yang sama gitu kan. Mobil guru kita misalkan A gitu kan, kita juga pengen ikutin sama. Apa yang diridhoi oleh mereka akan menjadi kerinduan kita, kecintaan kita, dan itu dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kisah tadi kenapa di tempat itu menjadi rumahnya yang paling spesial, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena nanti ada satu momen di tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah Rasulullah itu, setelah jadi datang pertama, habis itu 7 tahun kemudian ada kisah tentang hadisul ifki, hadis yang pernah saya ceritakan kemarin tentang Mistah bin Usasah. Tapi kita ngambil sudut pandangnya bukan sahabat Mistahnya, kita sudut pandangnya adalah bagaimana sikap para sahabat saat itu ketika fitnah kepada Rasulullah dengan keluarganya hadir di dalam rumah tangga beliau. Rasulullah nggak bisa belain gitu kan, dan saat itu juga ayat nggak turun di selama 1 bulan, yang biasanya ayat sering-sering turun, itu nggak turun sama sekali. Dan disitulah nanti kita akan mendapati, Masya Allah, di antara sahabat itu ada beberapa golongan tentang tema hadisul ifki. Tidak ada 4 golongan. Ini diceritakan dalam surat An-Nur ayat 11 sampai di ayat ke-19. Nah, ini pertama adalah orang-orang yang menjadi sumber persoalan, yaitu innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang yang menjadi sumber persoalan, penebar fitnah itu adalah bagian dari kalian. Siapa itu? Orang yang mengaku diri sebagai seorang muslim. Abdullah bin Ubay bin Salul. Memang tidak secara spesifik beliau mengatakan, tapi beliau menggiring opini gitu ya pada orang-orang agar berpikir bahwa beliau sedang berselingkuh. Beliau tidak ngomong, Aisyah selingkuh. Enggak. Yang diucapkan adalah, laki-laki sama perempuan semalaman berdua, kira-kira ngapain ya? Maka membuat sebuah wacana, pembukaan pertanyaan yang membuat orang bergerak untuk berpikir yang aneh-aneh itu dilakukan Abdullah bin Ubay. Dan sikap yang kedua adalah golongan satu ini sumber persoalannya Abdullah bin Ubay. Yang kedua, ada yang kepancing. Salah satunya kemarin ceritakan Mistah bin Usasah, orang yang selalu mendapatkan nafkah, mendapatkan support dari Sayyidina Abu Bakar, tapi ternyata adalah beliau menusuk dari belakang. Aisyah selingkuh ya, gitu. Kena pancingannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ketiga, sahabat yang lain sikapnya gimana? Diem semua, gak banyak komentar. Aduh, gimana ya Rasul? Ya gak tahu juga, kan malam itu memang berdua saja. Ibu Aisyah ketinggalan rombongan, diselamatkan oleh seorang sahabat yang menyapu yang bertugas saat itu di bagian akhir. Jadi selamatkan gitu kan. Udah. Dan para sahabat gak menyalahkan, juga tidak membela, diem aja. Itu mayoritas.
Jadi yang satu tadi pimpinan yang munafikin Abdullah bin Ubay, dua orang ikut follow, like dan share gitu kan. Dia tidak membuat status tapi dia like and share, nanti akan dihukum, dicambuk oleh Rasulullah karena memfitnah seseorang. Dan yang ketiga sahabat-sahabat yang mereka tetap belajar husnudzon tapi gak bisa belain, diem aja belajar untuk husnudzon aja. Nah, itu istilah Rasulullah gitu kan. Dan yang keempat adalah ini yang paling keren, dipuji Allah Subhanahu wa taala, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Dan yang terakhir adalah ini yang paling keren, itu adalah langsung mengatakan hadza ifkum mubin. Ini adalah dusta yang sangat jelas. Gak mungkin Ibunda Aisyah melakukan hal itu. Siapa yang dituju oleh Allah SWT dalam tafsir ini? Ahlul mufassir mereka mayoritas mengatakan ini adalah keluarga Abu Ayyub Al-Ansori. Ketika semua orang diam, Abu Ayyub mengatakan nggak mungkin Aisyah seperti itu, nggak mungkin Sofwan bin Al-Mu'attal seperti itu. Beliau ahli Badar, nggak mungkin akan bermaksiat dengan kemaksiatan yang sangat besar seperti itu. Walaupun semalaman berdua kan darurat, harus diselamatkan daripada ditinggalkan, maka diselamatkan. Maka kita memahami dari sini, masya Allah. Kenapa onta tadi turunnya itu berhentinya di rumah Abu Ayyub Al-Ansori? Karena Abu Ayyub yang orang yang paling membela Rasulullah. Maka Bapak Ibu, yuk kita buat terumbu karang itu. Terumbu karangnya masing-masing. Kita punya terumbu karang dimulai dari hati. Ternyata semangat untuk berbagi itu bukan semangat tentang nominal angkanya, tapi semangat berbagi itu dimulai dari hati. Ada orang berbagi misalkan mungkin puluhan miliar, tapi kalau niatnya adalah untuk kerja, maka dia tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang berbagi walaupun cuma satu bungkus nasi, tapi karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan puji. Bahkan dituliskan di dalam Al-Quran, walladzina yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah, alladzina firman seperti itu. Dan orang-orang yang lebih mendahulukan orang lain walaupun mereka butuh. Itu kan di dalam Al-Quran ayat jelas. Dan itu adalah satu piring nasi, bisa katakan satu piring warteg 10.000, tapi Allah muliakan dia. Kenapa? Karena muncul dari hati. Maka yuk kita belajar terumbu karang, hadirkan terumbu karang dari diri kita. Kita mulai dari saat ini juga, apa yang bisa kita bagikan pada orang lain. Tidak hanya angka nominal pada orang lain, tapi bisa juga kita berikan adalah, yuk kita berbagi senyuman, kita berbagi ilmu yang kita miliki, kita berbagi pengalaman pada orang-orang lain. Semoga Allah muliakan orang itu dan Allah muliakan kita juga. Semoga ada manfaatnya. Salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.